Siklus Plato adalah tulisan yang saya sadur dari buku berjudul Republik, hasil olah pikir Plato tahun 427 sampai dengan 347 sebelum Masehi, seorang filsuf dan matematikawan Yunani yang membagi bentuk pemerintahan menjadi 5, yaitu pertama adalah aristokrasi, yakni pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok cerdik pandai berpihak pada peraturan dan perundang-undangan sebagai pedoman tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan benar, yang dapat mencerminkan rasa keadilan sehingga tercipta masyarakat adil dan makmur. Gemah Ripa Loh Jinawi. Setelah waktu berlalu, penguasa pun berganti. Kekuasaan kemudian diwariskan ke generasi selanjutnya, bisa anak-anak dan cucu-cucunya atau orang dekat si penguasa terdahulu. Dalam perjalanan waktu, lebih-lebih dipengaruhi oleh orang sekeliling kekuasaan serta bawahan-bawahan penjilat yang ABS asal Bapak Senang, yang mengkultuskan pemimpin puncaknya dengan harapan dapat kedudukan dan jabatan di pemerintahan. Muncullah sifat hedonis sang penguasa dan keluarganya, sehingga bergeserlah visi dan misi negara aristokrasi menjadi negara timokrasi, pemerintahan yang dipimpin oleh sekelompok orang yang tidak tahu diri, aji mumpung, tamak dan serakah, mulai melupakan tujuan utama serta visi dan misi berbangsa dan bernegara sesuai yang ditanamkan oleh founding father-nya. Selain itu, menghalalkan segala cara dalam merebut kekuasaan. Money politik jadi budaya, mengesampingkan rules of nation. Intinya, berkuasa tidak peduli legal or ilegal, karena tujuannya kekuasaan. Triple ta istilahnya, tahta, harta, dan wanita. Bermetamorfosalah pemerintahan aristokrat menjadi demokrasi, kemudian menjadi pemerintahan oligarki, sebagaimana proses politiknya dipegang secara penuh oleh kelompok yang sedang berkuasa, sehingga rakyat kecil kehilangan hak partisipasinya sebagai warga negara atau hanya dijadikan sebagai penonton yang disuruh tepuk tangan tanpa mengerti maksud dan tujuannya. Sudah tentu hal ini berpotensi terganggunya kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. Kondisi ini bisa saja terjadi akibat pengaruh ikut campur tangan orang-orang lama yang berada dalam comfort zone, ingin melestarikan kekuasaan dan kekayaannya. Resikonya adalah amuk massa atau revolusi, seperti yang terjadi pada tahun 1998. Presiden Soeharto yang sudah berkuasa 32 tahun dengan rejim Orde Barunya dilengsarkan, serta dipaksa hengkang dari istana. Muncullah pemerintahan reformasi yang dipimpin oleh Habibie. Kemudian melalui pemilu 1999 yang begitu sangat demokratis, jujur dan adil, terpilihlah Gus Dur dan Megawati menjadi presiden dan wakil presidennya di era reformasi, yaitu pemerintahan yang dipilih dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Saat ini merupakan pemerintahan ideal. Golongan pengusaha menghasilkan tetapi tidak memerintah. Golongan penjaga, TNI, polisi, Satpol PP melindungi tetapi tidak memerintah, serta tidak dijadikan alat pemerintahan untuk melawan hukum. Sedangkan untuk golongan cerdik pandai diberikan jabatan di pemerintahan, termasuk di korporasi plat merah, BUMN, BUMD, dan seterusnya. Mereka lah yang memerintah, menjabat, merupakan bentuk terbaik sebuah pemerintahan di negeri ini saat itu. Akan tetapi sayangnya tidak berlangsung lama. Kita semua tahu Gus Dur hanya bertahan 2 tahun jadi presiden, lalu dikudeta, kemudian merosot menjadi mobokrasi atau oklokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang produsernya para konglomerat, sutradaranya para ketua partai, pemeran utamanya rakyat yang tidak tahu apa-apa, tidak berpendidikan, tidak paham tentang pemerintahan, dicari tampan dan keren. Maaf, salah ketik. Agar gampang disuruh-suruh. Dipoles untuk disandingkan di singgasana kekuasaan. Mirip lakon Petruk Nadirojo dalam perwayangan, serta diiringi orkestra para buser. Akibatnya, pemerintahan yang dijalankan pun hanya pencitraan saja. Jauh dari clean and good government. Didalangi oleh orang-orang lama yang memiliki kekayaan melimpah hasil KKN dengan rejim sebelumnya, hanya berganti baju, reformasi serta lantang teriak maling. Padahal maling mirip lagu Iwan Fals, Malik teriak maling.
sudah barang tentu tidak akan berhasil untuk mensejahterakan kepentingan rakyat banyak. Plato menambahkan, demokrasi seperti dideskripsikan di atas, pelan tapi pasti akan bergulir menjadi pemerintahan tirani, yaitu pemerintahan yang anti kritik, yang jauh dari rasa keadilan. Dirinya sendiri pun tidak tahu jika dia sewenang-wenang dan ugal-ugalan. Dia tidak tahu kalau dia tidak tahu, istilahnya. Level manusia ini paling buruk jika tidak mau digunakan kata bodoh. Model manusia seperti ini susah diingatkan, ngeyelan, selalu merasa tahu, merasa memiliki ilmu, paham semua persoalan, padahal dia tidak mengetahui apa-apa. Sehingga akibatnya yang dia ucapkan lebih banyak menyesatkan, karena tidak memiliki landasan keilmuan yang jelas dan mapan. Sotoylah istilah anak zaman sekarangnya, miris memang. Kemudian yang akan terjadi manakala mayoritas masyarakat miskin makin miskin disebabkan tata kelola pemerintahan yang ugal-ugalan, akan tercipta masyarakat sumbu pendek. Orang yang perutnya lapar, amarahnya tidaklah terbendung. Resikonya amuk massa, revolusi lagi. Semua peristiwa 1998 tidak terulang kembali, namun tidak dapat dihindari. Hal tersebut dinamakan siklus Plato. Akan seterusnya terjadi berulang-ulang. Harusnya kita semua belajar sejarah politik dunia agar tak kesandung di lubang yang sama. Keledai saja tidak tersandung di lubang yang sama. Wallahu a'lam bishawab.